Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 2316030147. Ingin mengerjakan atau menuntaskan tugas UAS. UAS itu mengenai korelasi mengenai uji C-square, terus kolerasi kinerja dengan motivasi, kolerasi kinerja dengan disiplin, kolerasi kinerja dengan etika kerja. Baik, di sini saya sudah menyiapkan data-datanya. Di sini data-datanya itu yang sudah saya salin dulu terlebih dahulu dari Excel, lalu copy, lalu ke aplikasi SPS IBM SPS ini, lalu seperti biasa paste with variable names. Nah, setelah itu perempuan itu 2 angkanya, lalu laki-laki itu angkanya 1. Nah, ikutin langkah-langkah tersebut. 2, perempuan 2, laki-laki 1, perempuan 2, perempuan 2, perempuan laki-laki 1. Nah, setelah itu kita ke variable view untuk merubah jenis kelamin ini, value nouns ini seperti video ini. Jadi angka 1 itu untuk pria, kita ganti aja ikutin dengan data laki-laki. Lalu kedua itu perempuan, lalu klik ADD. Nah, setelah itu oke. Nah, lalu ke data view lagi. Nah, untuk memastikan kita pencet yang ada logo 1 dan A itu, nah kita klik aja. Kalau dia berubah berarti berhasil. Nah, selanjutnya untuk mencari C-square itu karena data jenis kelamin dan umur itu numerik atau nominal, nah, itu langsung aja untuk mencari C-square-nya. Nah, row ini itu independen nih guys ya. Nah, ada kolom itu dependent. Nah, kita pindahkan kalau jenis kelamin ini ke kolom, dan lalu umur ke row, lalu ke exact. Jangan lupa langsung continue saja, langsung statistik. Nah, cari yang namanya C-square. Nah, jangan lupa diklik continue, langsung cell, dan klik centang expert continue. Nah, langsung oke. Ini hasil dari pencarian C-square dari data umur dan jenis kelamin dan umur. Nah, ini saya mendapatkan C-square itu 0,000 gitu. Nah, ini menunjukkan data ini itu valid lah ya, karena kalau di bawah 0,5 itu valid lah, tapi kalau di atas 0,5 itu tidak valid. Nah, lanjut kita mencari kolerasi kinerja dengan motivasi. Nah, karena ini datanya sudah numerik, nominal semua. Nah, kita lihat apakah data ini normal atau tidaknya. Kalau normal itu memakai korelasi persen, kalau tidak normal itu memakai korelasi Spearman. Nah, untuk mengetahui normal tidaknya, kita melakukan langkah ini. Kita kembali ke aplikasi SPS ini, ke deskripsi statistik, ke explore. Nah, karena kita untuk mencari kinerja dengan motivasi,
lalu shift ke pindahkan dependent list ke statistik, centang, descriptive, continue. Nah lalu ke plot, dan jangan lupa di checklist normality plot with stats-nya, continue. Nah, oke saja, tunggu untuk mencari hasilnya. Nah, ini saya sudah mendapatkan hasilnya. Nah, di sini kita melihat Shapiro Wilk ya, karena datanya itu di bawah 30. Nah, saya mendapatkan angka 0,0 ini berarti tandanya itu tidak normal ya guys ya. Nah, apa kalau data yang tidak normal itu menggunakan data korelasi Spearman. Nah, untuk mengetahui langkah korelasi Spearman, nah ini caranya. Lalu ke analyzing, terus correlate, bivariate. Nah, motivasi dengan kinerja dipindahkan ke variables. Nah, karena kita mencari Spearman, nah kita checklist saja Spearmannya, lalu dihapus checklistnya, person checklistnya itu dihapus. Nah, saya mendapatkan ini nih, hasilnya itu 0,624. Nah, untuk mengetahui itu ada range-nya gitu, ada sangat kuat, lemah, ataunya bisa lihat di website ya. Sebentar. Nah, di sini saya korelasi. Kalau angkanya saya kan mendapatkan 0,6, berarti saya ini melihat 0,624. Nah, datanya itu menunjukkan nah 0,7. Nah, ini 0,41 dan 0,70, berarti ini keeratan korelasinya itu sedang. Saya akan mengerjakan kinerja dengan disiplin. Kinerja dengan disiplin. Nah, untuk mencari normal tidaknya, kita ke analisis, lalu ke deskripsi, statistik, explore. Nah, karena kita mencari disiplin, nah motivasinya ini dipindahkan. Nah, disiplinnya dipindahkan dependent list. Lalu ke statistik, deskripsi, terus ke plot. Nah, plot ini di checklist normality plot with testnya, lalu continue. Oke, tunggu hasilnya. Nah, ini hasil dari kinerja dan disiplin. Nah, kita lihat lagi. Nah, berarti kalau di bawah 0,5 itu berarti tidaknya tidak normal. Nah, kita mencari korelasi Spearman. Nah, ini cara untuk melakukan korelasi Spearman. Nah, motivasi yang dipindahkan, ganti ke disiplin, ke variables. Nah, lalu klik option, terus jangan lupa checklist Spearman-nya, lalu oke. Jangan lupa kalau misalnya checklistnya masih di persen, untuk mematikan checklist di persen tersebut. Nah, saya mendapatkan hasilnya itu disiplin ini minus. Nah, berarti data ini itu sangat lemah
karena sudah hasilnya minus. Berarti datanya ini terbilang tidak normal. Nah, lanjut, saya akan menyari data ini normal atau tidaknya terkait selanjutnya itu kinerja dan etika dengan etika kerja. Untuk mencari normal atau tidaknya seperti biasa, karena datanya ini tidak normal, ya kan, langsung kok mencari kok untuk mencarinya itu tidak normal. Nah, disiplin dipindahkan menjadi etika kerja. Lalu klik statistik, deskripsinya jangan lupa di checklist, ke plot, terus checklist normality plot testnya continue. Tunggu hasilnya. Nah, seperti biasa, kalau hasil di bawah 0,5 itu berarti korelasi Spearman, guys. Ya teman-teman. Jadi otomatis ini korelasi Spearman. Nah, otomatis nih guys, namanya korelasi Spearman karena tidak normal angkanya ya hasilnya. Nah, untuk mencari Spearman itu sama seperti yang tadi, korelat, pindahkan etika ini ke kinerja ini dipindahkan terlebih dahulu, lalu diganti dengan etika kerja. Lalu oke. Nah, ini hasil dari etika kerja, itu hasilnya itu 0,213. Jadi kesimpulannya korelasi ini itu menunjukkan datanya itu lemah karena ini sesuai dengan tabel korelasinya ini hasilnya itu 0,213, berarti hasilnya itu lemah. Nah, cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangan memberi penyampaian materi atau penyelesaian tugas UAS ini. Mohon maaf bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.